Sini saya mau bertanya, Bang. Bagi signalnya merah. Ya. Bagaimana orang Islam percaya kalau Muhammad itu adalah nabi sama Al-Quran itu kalau utusan dari Tuhan? Bagaimana orang Islam percaya kalau Muhammad itu adalah nabi dan Al-Quran itu utusan dari Tuhan? Baik, udah ya, gitu aja ya. Silakan dulu, enggak? Al-Quran utusan Tuhan. Iya, masih ada teman, Bang, masih ada kesimpulannya, Bang. Apa dulu? Satu dulu. Saya berpikiran, maksudnya dalam pemikiran saya. Dalam pemikiran saya ini, Bang, orang Islam percaya Muhammad itu adalah nabi karena dia baca dari Al-Quran. Dan Al-Quran dipercaya sama orang karena Muhammad yang memberitakan ke orang. Jika seandainya ini kan pemikiran saya, jika seandainya Muhammad yang bikin itu Al-Quran, jadi Muhammad dan Al-Quran itu saling bersaksi. Jadi Muhammad mempromosikan Al-Quran supaya orang percaya. Jadi orang lebih percaya lagi kalau Muhammad nabi karena dia baca dari Al-Quran. Maksudnya yang bertanya dia jawab sendiri. Bisa dijelaskan. Yes, maksudnya itu kan, Bang, seandainya kalau Muhammad yang jangan grogi, Bang. Jadi Bang, bertanya baik-baik, jangan grogi. Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah? Pertanyaannya sudah dijawab sendiri? Udah. Lagi minum kopi itu, Bang, karena bagaimana kalau seandainya Muhammad yang bikin Al-Quran? Oke, baik. Orang percaya Muhammad itu adalah nabi karena dia membaca di Al-Quran. Indonesia udah ya, mau dijawab ini Indonesia ya. Ya. Udah di mute dulu Indonesianya. Silakan dulu, enggak? Oke. Jadi gini, Bung. Kita percaya, umat Islam percaya kemudian kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berbicara masa pewahyuan, karena kita nggak ada pada masa itu. Yang sampai di tengah-tengah kita hari ini itu adalah Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran adalah kitab yang tersusun dari untaian kalimat yang terlontar dari mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dihafal pada masanya, yaitu masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan kemudian para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, pada muridnya, kemudian tabi'in menyampaikan kepada para tabi'in, murid-muridnya, murid-muridnya ke murid, ke murid, sampai kepada sampai kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hidup di tahun 2024. Benang merahnya jelas, tidak pernah terputus Al-Quran itu dari mulut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi untuk membuktikan kenabiannya, lihat Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena kalau dia bukan nabi, sudah pasti ada ucapannya yang keliru. Ucapan Rasulullah tidak bisa kita lihat, sebab kita tidak sezaman. Tetapi ada sebuah kitab yang akan sampai kiamat baru hilang di atas muka bumi, yaitu Al-Quran. Nah sekarang kesempatan kita menguji Al-Quran ini. Kesempatan kita. Ketika Al-Quran gugur sebagai firman Allah, firman Tuhan, maka gugurlah kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang adakah di antara orang di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah? Contoh, ketika Al-Quran itu kemudian memiliki mukjizat berupa al-ijazul balaghah,
kemukjizatan dari aspek keindahan sastra dan balaghah. Ada tidak kalimat manusia di atas muka bumi ini yang mampu menandingi keindahan sastra atau balaghah Al-Quran? Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ijazul tasyrih. Mukjizat yang ada di dalam Al-Quran dari segi persyariatan hukum. Pada saat penetapan hukum-hukum tersebut, hukumnya yang adil, sempurna, dan komprehensif. Coba, negara Indonesia bisa damai sejahtera, adil dalam segala aspek hukum. Berasaskan terhadap apa? Ketuhanan yang Maha Esa yang dihantarkan oleh Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika isi Al-Quran itu menerapkan sebuah hukum, menetapkan sebuah hukum-hukum, hukumnya adil, hukumnya sempurna, hukumnya komprehensif. Ini yang mengatur dan membuatnya ini siapa? Nabi Muhammad seorang diri bisa bertahan sampai 1400 tahun. Mustahil. Mustahil. Sedangkan Al-Quran mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Itu kata siapa? Kata Al-Quran. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah Al-Quran terjaga? Terjaga. Tidak. Tergantikan kemudian. Bandingkan dengan kitab Taurat. Mana kitab Taurat? Bandingkan dengan Injil. Mana kitab Injil? Tak ada lagi. Yang ada cuma terjemahan, terjemahan, terjemahan. Al-Quran 1400 tahun. Kalau dia bukan firman Allah yang dijaga oleh Allah itu sendiri, maka pasti Al-Quran itu sudah mengalami perubahan-perubahan. Itu pasti. Kenapa demikian? Karena dia bukan firman Tuhan. Siapapun bisa merubahnya. Selayaknya kemudian adalah kitab-kitab selain daripada Al-Quranul Karim. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-ijazul ilmi. Mujizat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah dari segi ilmu pengetahuan. Benar dan sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa kemudian menjawab segala masalah yang bersifat kontemporer. Itulah Al-Quran. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ini semua? Kalau dia hanya mengarang, hidup di zaman jahiliyah, tidak ada kemudian internet, tapi dia mampu mengurai isi laut, mampu mengurai isi oksigen, mampu mengurai kemudian isi langit, mampu mengurai kemudian embrio, isi rahim manusia pada saat hamil dan seterusnya. Dari mana dia tahu itu semua? Dari mana dia tahu? Jadi tidak usah kita sesamaan Rasulullah. Lihat saja Al-Quran. Ini Al-Quran seindah ini, secanggih ini, sehebat ini ilmunya. Pasti yang membawanya adalah seorang nabi. Karena kenapa? Di dalam kitab-kitab terdahulu diterangkan, kalau di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan menyatakan diriku kepadanya dan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Nah sekarang mari kita bandingkan. Paulus menerima pembelajaran 13 buku. Mana aslinya? Terjaga tidak? Tidak terjaga. Apa ilmu yang bisa didapatkan dari 13 buku dari Paulus yang berhubungan dengan imtek, iptek, dan seterusnya? Ada. Untuk ilmu pengetahuan dari 13 buku Paulus ada? Tidak ada. Padahal dia ahli kitab. Nabi Muhammad bukan ahli kitab. Dia tidak bisa bahasa Ibrani. Dia tidak bisa baca Torah. Dia tidak bisa baca Injil. Nah, sekarang 13 buku yang dibuat oleh Paulus, apa yang berkesuaian dengan ilmu pengetahuan? Ada nggak? Saya rasa pertanyaan saya tidak nyambung itu, Bang. Sekarang menurut saudara, pada masa itu begini, Bang. Pada masa itu bukan banyak kitab-kitab palsu yang dibikin. Jadi orang yang bikin kitab palsu itu dia mencatat juga namanya di Al-Quran kalau dia adalah nabi. ya
Ya, mana kitab palsunya? Mana kitab palsu? Anda sudah mengatakan kitab palsu, berarti sudah bukan nabi. Jadi orang saling percaya begitu. Maksudnya apa ini? Nah, bagaimana caranya membuktikan keasliannya? Maksudnya? Emang ada Al-Quran palsu? Caranya membuktikan keasliannya. Maksudnya keaslian apa? Maksudnya caranya membuktikan Membuktikan apa? caranya untuk meyakinkan saya bahwa Kita tidak punya kalau Al-Quran kita itu tidak asli. punya kewajiban meyakinkan Anda. Buktinya sejazirah Arab yakin kalau dia nabi. Orang sesamanya yakin, orang setelahnya yakin, era berikutnya yakin. tahun 2024 orang Islam yakin. Sekarang Yesus Anda katakan Tuhan, orang Yahudi yakin nggak dia Tuhan? Seorang nabi yang betul, ketika dia datang kepada sebuah bangsa, sebuah kaum, maka kaum tersebut akan menerimanya sebagai nabi. Dan itu akan bertahan selama-lamanya. Tuhan palsu yang datang kepada manusia, yang tidak dipertuhankan, kemudian di mana dia mengajarkan pengajarannya, berarti dia adalah bukan Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Muhammad diajarkan sebagai nabi, diterima sebagai nabi. Yesus diajarkan sebagai Tuhan, tidak diterima sebagai Tuhan pada masanya. Tidak diterima Tuhan pada tempat dia lahir. Dia hanya Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Begitu juga pengikutnya. Tapi dia bukan Tuhan bagi keluarganya sendiri. Apakah Yesus Tuhan bagi ibunya? Apakah Yesus Tuhan bagi ayahnya Yusuf? Apakah Yesus Tuhan bagi sepupunya? Apakah Yesus Tuhan bagi tantenya? Apakah Yesus Tuhan bagi ponaannya? Apakah Yesus Tuhan bagi orang sekampungnya? Tidak. Yesus hanya Tuhan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akal dalam sebuah gedung yang disebut gereja. Buktikan kalau Yusuf atau Yesus atau Maria yang melahirkannya menuhankan anaknya sendiri. Ada bukti? Karena yang lebih tahu tentang Yesus adalah wanita yang melahirkan dirinya. Kita ini hidup jauh dari Yesus. Kita ini jauh hidup dari Nabi Muhammad. Yang tahu dia nabi adalah keluarganya sendiri. Apakah keluarganya menabikannya? Yes. Yang tahu dia nabi adalah orang sekampungnya. Apakah orang sekampungnya mengimani dia nabi? Yes. Yesus yang tahu dia Tuhan adalah ibunya sendiri. Apakah ibu yang menuhankan Yesus? Tidak. Yang tahu Yesus Tuhan adalah orang yang sekampung dan sesamanya. Apakah orang sekampung dan sesamanya menuhankan Yesus? Tidak. Siapa yang nabi palsu dan siapa yang Tuhan palsu? Silakan Anda telaah sendiri. Oke Bang, di sini saya tidak menyatakan kalau palsu. Saya cuma minta bagaimana caranya Anda meyakinkan saya kalau itu asli. Itu pertanyaan saya. Dan jika seandainya pada masa itu saya juga bisa bikin kitab-kitab palsu. Saya tulis nama. Jangan pada masa itu, Bang. Jangan pada masa itu, jangan. Saya promosikan. Jangan pada masa itu. Hari ini, hari di mana Anda sudah bisa membaca kitab-kitab yang lain. Tiru kitab-kitab itu, silakan Anda bikin. Ada nggak 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, atau 5 ekor yang percaya bahwa itu adalah firman Tuhan? Ada nggak? Silakan Anda bikin. Jangan masa lampau. Masa lampau masih sulit. Orang belum bisa melihat jagat raya ini secara menyeluruh. Tapi Nabi Muhammad bisa menguraikan alam semesta melalui Al-Quran. Padahal dia belum pernah naik pesawat. Belum pernah melihat bahwa seluruh bumi ini tidak ada, seluruh langit ini tidak punya tiang. Tapi dia mengatakan langit tidak bertiang. Dia menguraikan isi laut. Padahal dia tidak pernah meneliti isi laut. Dia kemudian mengurai isi rahim manusia. Padahal dia tidak pernah melihat kemudian isi perut manusia. Dia tidak ada mikroskop. Tapi dia bisa menjelaskan. Nah, sekarang Anda hidup di zaman serba canggih. Silakan Anda buat kitab. Ada yang mau mengimani kitab Anda?
nehi-nehi merica ketumbar jahe. Tidak akan ada orang yang percaya kepada kitab Anda. Paling diludahin. Tapi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah-tengah bangsa jahiliyah, kemudian bisa merubah bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang beradab. Coba, Indonesia yang tadinya kemudian berpisah-pisah antar pulau, memiliki kemudian keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda. Begitu ajaran Islam masuk ke Nusantara, semua pulau-pulau menjadi satu-satu sama yang lain. Dalam panji apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba. Kurang bukti apa lagi tentang kenabian beliau? Sedangkan Yesus Tuhan tidak terbukti ketuhanannya. Itu ketuhanan Yesus tak ada sedikit pun bukti. Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Buktinya mana? Tak ada. Iya. Bang, begini, ya, silakan. Begini bang. Silakan. Kalian baca kan Muhammad Nabi, kalian baca dari Al-Quran. Itu yang saya maksud tadi. Bagaimana kalau Muhammad sendiri yang bikin Al-Quran? Pasti ada kesalahan yang bisa kami temukan. Pasti. Jangankan kami, pasti ada orang kafir yang mampu menunjukkan kepada kami kesalahan-kesalahan Al-Quran. Siapa yang mampu menunjukkan kemudian kesalahan Al-Quran? Ada? Ada. Saya tidak menyatakan Al-Quran itu saya cuma minta bagaimana caranya membuktikan. Bagi saya kalau penjelasan begitu tidak masuk di akalku itu, karena penjelasan itu berasal dari Al-Quran. Sekarang tolong buktikan kepada saya kenabian Musa. Al-Quran. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya bukti kenabian Nabi Musa. Silakan. Atau bukti ketuhanan Yesus. Apa yang bisa saya lihat dari ketuhanan Yesus sebagai bukti? Ada? Ayo dong, kita adil-adilan saja. Bukti kenabian Nabi Muhammad yang bisa saya lihat hari ini adalah Al-Quranul Karim. Dah, selesai. Bukti kenabian Musa, apa yang bisa saya lihat? Apa? Apa yang bisa? Bisa. Apa yang bisa kulihat dari bukti kenabian Musa? Ada? Ada orang bertanya bang. Ada di. Iya. Iya, maksud saya. Kalau itu bang, saya kurang paham. Cuma itu yang saya pertanyakan tadi. Tentang iya. Caranya. Anda percaya tidak bahwa Musa itu nabi? Kalau ya saya percaya, tapi kalau cuma lucu. Sekarang kalau Anda percaya Musa nabi, tolong tunjukkan bukti kenabiannya. Tunjukkan kepada saya bukti kenabiannya. Saya tidak bisa membuktikan itu karena saya bukan bidangnya bang. Cuma Anda percaya Musa nabi? Saya minta bukti kenabiannya, tidak bisa. Tapi Anda percaya. Sekarang Anda tidak percaya kenabian Nabi Muhammad. Saya bisa membuktikan bukti kenabiannya. Apa itu? Berupa Al-Quran. Gimana ceritanya kan baca dari Al-Quran. Baca dari Al-Quran. Baca dari Al-Quran kan bagaimana? Itu yang saya maksud tadi. Bagaimana kalau Muhammad yang bikin seandainya Muhammad yang bikin Al-Quran. Bagaimana? Kalau itu? Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran. Bung, kalau Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran, Al-Quran itu tidak dituliskan oleh tangannya. Al-Quran itu diterima oleh beliau dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Kemudian dia ucapkan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafal. Setelah sahabatnya menghafal, sahabatnya menulis. Supaya Al-Quran itu sampai ke seluruh penjuru bumi dan sampai hari kiamat, maka Al-Quran kemudian dibukukan.
kalau Rasulullah itu bukan nabi, maka bangsa jahiliyah sudah tidak akan mau menghafalkan ucapan-ucapan Nabi Muhammad. Siapa lu? Kenapa saya harus menghafal ucapan-ucapanmu? Tetapi karena sahabatnya melihat mukjizat yang terjadi pada diri beliau, maka sahabat-sahabatnya menghafalkan kemudian apa yang keluar dari mulut beliau. Nah, ternyata yang keluar dari mulut beliau itu terbukti hari ini sebagai ilmu pengetahuan. Coba. Gimana dong? Kalau itu Bang belum bisa bisa masuk di akalku, saya percaya itu kalau cuma kesimpulan itu. Karena awalnya kan Al-Quran yang berasal awalnya kan dari Muhammad. Seandainya Al-Quran berasal dari orang lain baru menyatakan kalau Muhammad Nabi, baru bisa saya percaya. Ini kan berasal dari bisa jadi, mungkin nggak bisa jadi dia sendiri yang menulis. Mati minyak. Bung, saya sampaikan sama saudara, kalau tuduhan Anda itu betul, orang sesamanya tidak mengimaninya Nabi. Kan lucu ente ini. Selayaknya Yesus bukan Tuhan, orang sesamanya tidak ada yang menuhankan. Yesus Tuhan nanti di abad keempat dilantik pada konsili untuk supaya menjadikan Yesus itu duduk menggantikan dewa Hercules. Maka Yesus anak Maria dilantik menjadi Tuhan oleh orang Romawi. Jadilah dia Tuhan di bangsa Romawi. Tapi dia hanya sebagai anak zina bagi bangsa Yahudi. Gimana ceritanya? Contoh 1400 tahun silam Nabi Muhammad melalui Al-Quran, karena ini bukan ucapannya tapi ucapan pencipta langit dan bumi, beliau menceritakan bahwa tumbuhan itu dikawinkan sehingga tumbuhan itu bisa berbuah, tumbuhan itu bisa menghadirkan pribadi baru. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ilmu biologi seperti ini? Ada mikroskop dia pakai? Enggak. Ilmuwan hari ini membuktikan bahwa ternyata tumbuhan itu memang mengalami perkawinan. Disebutkan 1400 tahun silam di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Kemudian surah Al-Furqan ayat 53. Sungai ada di dalam dasar laut. Dasar laut. Itu bukan sungai. Bukan sungai itu. Kayak danau. Apa itu? Cuma orang Indonesia saja yang menyatakan sungai itu. Itu danau. Lalu? Danau. Bagaimana ada danau di bawah laut? Cek di Google, mengalir ke airnya. Lah, silakan Anda baca kemudian sains yang menerangkan bahwa sungai ditemukan di dasar laut. Coba nonton di YouTube. Itu orang Indonesia yang menyatakan begitu supaya Al-Furqan ayat 53. Bang, airnya mengalir tidak? Mengalir tidak? Ya, silakan yang dikatakan sungai itu bisa. Bung, itu tidak mengalir. Bung, saudara, yang dikatakan sungai itu bisa mengalir, bisa tidak. Sungai itu kalau hujan deras, air dari gunung mengalir. Bisa juga tidak. Yang jelas sungai artinya adanya massa air yang berbeda dengan air laut. Gimana dong? Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu itu? Pernah dia menyelam sampai ratusan meter di laut? Kemudian Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 tentang teori Big Bang. Dari mana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu kalau bumi dan langit tadinya adalah satu? Kemudian terjadi ledakan yang sangat dahsyat, memisahkan bumi dan langit. Dari mana dia tahu?
Sementara ilmu tentang teori Big Bang baru ditemukan kemudian belakangan. Ayo. Dari mana beliau tahu? Kemudian diterangkan dalam surah At-Tur ayat 6. Api di dasar laut. Dari mana dia tahu? Dia ke laut gitu, nyelam. Itu kan sudah bisa dilihat secara mata itu api di bawah laut. Karena gunung berapi kan ada di bawah laut. Jadi orang bisa tahu. Mati itu. Gunung berapi ada di bawah laut. Kan di mana itu bisa dilihat? Ada gunung berapi. Jadi Di mana sudah itu tahu bisa dilihat? api Di mana? Di mana itu bisa dilihat? Di mana? Kalau apinya naik dari mana? Berarti di bawah. Di mana? Di laut mana? Di laut mana ada api? Di bawah laut di mana? Di laut mana? Bang, gunung berapi banyak di laut. Gunung Merapi di mana? Gunung Merapi di mana? Kalau dikatakan Gunung Merapi itu semua orang tahu, tapi orang yang ada Gunung Merapi di daerahnya. Rasulullah ada nggak Gunung Merapi di sana? Di padang gurun. Ada nggak? Sama halnya juga air yang terpisah, Bang. Air terpisah. Air itu bisa dilihat secara fisik, secara mata dengan langsung. Dari mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahu? Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana? Boleh dikasih lihat gambarnya? Nanti saya bacakan, Kurunda. Izin. Saya bacakan. Silakan. Gini, tentang api di dasar laut ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat At-Tur ayat ke-6 yang sebagaimana sudah dijelaskan juga oleh para sains. Salah satunya adalah seorang ahli geologi asal Rusia yang bernama Anatol Sabagovich dan Yuri Bagnavo, seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, pernah meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1.750 km di lepas pantai Miami, dan mereka menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius, yang sebagaimana dikatakan dalam Quran surat At-Tur ayat ke-6, dan laut yang di dalamnya tanahnya ada api. Sekian, Bang. Nih gambarnya nih gambarnya saudara Kristen. Nih api di dasar laut di surah At-Tur ya. Nih yang menemukan tuh nih udah dijelaskan tadi ya nih. Dilansir dari detiknet. Coba tunjukkan sungai di bawah laut. Ini Coba api, tunjukkan sungai di bawah laut. Tunjukkan sungai di bawah laut katanya. Sungai bawah laut. Sungai. Nih sungai. Sungai bawah laut. Di dasar laut. Banyak kali. Besarin house. Banyak kali mau nyoten nih. Mana tadi itu? Tadi tuh udah dilihat api kan? Udah dilihat api tuh. Barang sungai. Iya. Apa noise ya? Nah ini. Sungai di dasar laut itu ditemukan di Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan juga Samudra Hindia. Rasulullah tidak pernah ke sana. Coba. Nih.
Punya gambarnya. Bentar. Nanti tunjukin buktinya ya, coba lagi duduk di sebelah kanan Bapak ya. Nih, sungai di dasar laut. Itu nih. danau. Ah, itu bukan sungai. Itu sungai tuh sungai. Itu bukan sungai, itu danau. Orang Berarti ini Indonesia bohong. yang mengatakan sungai. Itu danau. Danau itu bawah laut. Memang airnya tawar, tapi airnya tidak mengalir. Itu bukan sungai. Itulah kebotolan umat-umat Kristen ya. Itu sudah dijelaskan bahwa ada sesuatu. Bukan orang Indonesia yang menyatakannya, bukan nih. Coba lihat ya, nih. Coba lihat ya, nih. Kita lihat. Sungai di bawah laut. Nah, kita lihat siapa punya ini ya, nih. Salah satu penemuan sungai di dalam laut yang sangat fenomenal adalah di Semenanjung Ketika sebenarnya apa nih, hotel macam-macam kali. Karena dia di Semenanjung Yacutan, Meksiko. Namun tahukah Anda jika keajaiban sungai di bawah laut ini sendiri ternyata sudah tertulis dalam Al-Quran? Ya, tertulis dalam Al-Quran ya. Orang di Meksiko ini, kenapa aku bilang Indonesia? Di Meksiko nih, siapa yang temukan ya? Ya, menurut dia Meksiko ini dekat Garut. Tapi itu kan airnya tidak mengalir. Nah, Coba gambarnya. ngeles lagi. Sekarang Nanti kutanya kalau Bang, sungainya mengalir, ya nanti kalau sungainya mengalir itu bukan gambar lagi itu Yul. Kalau kita minta tiang langit, bisa kau buktikan tiang langit tuh di Bibelmu Bang? Ayo buktikan dong. Betul. Baru saya tahu itu. Besar Gurundahus. Nggak usah tiang Ada langit, sungai berat mengalir. itu yang terlihat aja oleh mata, ular makan debu. Vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Atau singa makan jerami. Setahu saya singa makan daging, ini jerami yang dia makan. Apa? Padahal le. Sekarang kita sudah membuktikan ya, fakta kenabian beliau itu ada bukti otentik. Seorang nabi tidak akan berkata kecuali dengan firman Tuhan. Kalau ada perkataannya yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, maka itu nabi palsu. Alhamdulillah, apa yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan ilmu pengetahuan dan tidak sedikit pun yang berbantahan dengan ilmu pengetahuan. Nah sekarang kita uji ketuhanan Yesus. Buktikan kalau anak Maria ini adalah Tuhan. Apa buktinya? Yang bisa saya lihat hari ini. Macet. Kalau itu kan Macet. saya kan di sini saya bertanya. Saya kurang paham. macet dah lu. Saya cuma bukti ketuhanan Yesus. Kalau tidak ada buktinya berarti Anda menuhankan Tuhan palsu. Kan kita bukti. Kami menabikan Rasulullah, bukti. Kami memperlihatkan bukti kenabiannya. Nah, kamu menuhankan anak orang, buktikan ketuhanan anak orang tersebut. Ternyata nggak ada, malah kau kabur, kampret.